Pengukuran status gizi dilakukan untuk mengetahui gambaran awal kecukupan gizi pada pasien disabilitas. Pengukuran status gizi diantaranya dapat diketahui dengan pengukuran lingkar perut atau pinggang, lingkar bokong, lingkar paha, lingkar betis, dan tebal lemak. Posisikan pasien disabilitas duduk dengan tegak sempurna, kemudian ukur antara sudut inferior costa terakhir dengan iliaka. Bila lingkar perut atau punggung lebih besar atau sama dengan 90 cm pada laki-laki dan lebih besar atau sama dengan 80 cm pada perempuan, maka pasien mengalami obesitas sentral. Bila pasien tidak dapat berdiri atau duduk, posisikan pasien untuk berbaring. Posisikan salah satu lutut pasien pada sudut 90 derajat, gunakan goniometer bila ada, bila tidak ada dapat menggunakan perkiraan. Kemudian lingkarkan medline atau meteran pada betis dengan diameter terbesar. Pengukuran tebal lemak juga merupakan salah satu cara menentukan status gizi. Pengukuran tebal lemak diantaranya lemak triceps, lemak biceps, lemak subscapular, dan lemak suprailiaka. Pengukuran lemak triceps dilakukan dengan cara mengukur tebal lemak bagian belakang lengan pasien disabilitas. Cubit kulit pada garis acromial radial, pertengahan posterior secara vertikal, lalu jepit dengan skin fold caliper. Untuk mengetahui tebal lemak biceps, cubit kulit pada mid acromiale radiale dan jepit dengan skin fold caliper. Untuk mengukur tebal lemak subscapular, cubit atau angkat setebal 2 cm sepanjang garis lateral dan miring 45 derajat ke arah bawah dari subscapular. Kemudian jepit dengan skin fold caliper. Untuk mengukur tebal lemak suprailiaka, cubit atau angkat tebal lemak dengan posisi miring dan pada garis aksilaris posterior dan jepit dengan skin fold caliper. Pada kondisi tertentu, untuk membantu menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan penunjang, pengambilan spesimen darah terkadang diperlukan. Untuk pengambilan spesimen darah pasien disabilitas fisik tanpa lengan atau tungkai, pengambilan spesimen darah kapiler dapat dilakukan pada cuping telinga. Sementara untuk pengambilan spesimen darah vena dapat dilakukan pada vena femoralis. Pengambilan spesimen darah harus dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terampil untuk menghindari terjadinya perdarahan dan risiko lainnya.